DDM Channel. Hai, teman-teman, bagaimana kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja. Salam kenal dengan channel Duduk Manis. Saya harap kalian terhibur dan semoga kehadiran channel ini dapat diterima. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Seperti apa Amerika Serikat di tahun 2023? Mungkin yang kalian bayangkan semuanya akan lebih mudah dengan beragam teknologi canggih atau robot-robot dalam film Real Steel sudah mulai bermunculan. Sayangnya, bukan itu yang terjadi. Film yang akan saya ceritakan ini berjudul The Purge: Anarchy, yang dirilis pada tahun 2014, berkisah tentang tahun 2023 di Amerika Serikat. Sebuah penguasa baru menerapkan sebuah aturan yang sanggup membuat negaranya memiliki statistik luar biasa. Di antaranya sama sekali tidak ada kriminalitas dan angka pengangguran hanya 5%. Namun, dengan sebuah aturan yang mereka beri nama The Purge yang bisa diartikan pelampiasan atau pembersihan. Film ini merupakan kelanjutan dari sequel sebelumnya berjudul The Purge di tahun 2013. Dan kali ini sequel film tersebut diluncurkan dengan judul The Purge: Anarchy. Dengan latar tahun 2023, tepatnya pada tanggal 21 Maret tahun 2023 di mana aturan ini sudah berjalan beberapa tahun. The Purge: Anarchy memiliki cerita yang lebih luas dibanding film sebelumnya. Kali ini setidaknya ada 3 kisah yang nantinya akan menjadi fokus cerita dalam satu malam pelampiasan di Los Angeles, yang diawali oleh Eva Sanchez, seorang ibu dengan anaknya Kali yang mencoba melewati hari pelampiasan yang berlangsung selama 12 jam ini. Bagi yang belum tahu, The Purge atau hari pelampiasan ini merupakan satu hari di mana selama 12 jam semua jenis kejahatan dilegalkan, termasuk dengan membunuh. Tidak akan ada keadilan, polisi, atau para medis yang bekerja di malam itu. Semua orang dipersilahkan untuk menggunakan senjata di bawah kelas 4 kepada siapapun dan dengan cara apapun. Malam itu, selain Eva dan Kali, sepasang kekasih Sen dan Liz harus terjebak di luar rumah saat malam pelampiasan karena mobil yang digunakannya mogok. Dengan cara yang cukup dramatis dan penuh ketegangan, mereka semua dipertemukan oleh Leo Barnes, seorang polisi yang berniat melakukan balas dendam kepada Warren Grace, orang yang telah membunuh anaknya. Leo yang sudah siap dengan segala perlengkapan untuk melakukan pembersihan terpaksa harus menundanya, karena harus menyelamatkan Eva, Kali, Sen dan Liz. Bagaimana kisah mereka di malam mengerikan itu? Kita langsung saja masuk ke dalam alur ceritanya. Tanggal 21 Maret tahun 2023, hanya kurang dari 2,5 jam sebelum pembersihan tahunan dimulai. Para karyawan restoran dengan gugup menunggu untuk diperbolehkan pulang oleh bos mereka. Mereka secara singkat mendiskusikan apa yang mereka rencanakan pada malam pembersihan. Dan ketika mereka sudah diperbolehkan pulang, salah satu pelayan, Eva, pulang ke apartemennya. Dalam perjalanannya, dia bertemu sekelompok orang yang menjual jasa. Mereka menawarkan perlindungan kepada orang lain, agar tetap aman melewati malam pembersihan tahun ini. Sesampainya di gerbang apartemen, dia dikejutkan oleh kehadiran Diego, security apartemennya, yang kemudian menawarkan perlindungan kepadanya. Namun tawaran tersebut ditolak oleh Eva. Setelah Eva sampai di dalam apartemennya, ayahnya Rico dan putrinya Kali sedang menonton video online seorang pria bernama Carmelo Jones, yang berusaha mengumpulkan pengikut melawan New Founding Fathers dan tindakan keji mereka terhadap populasi yang dilanda kemiskinan. Kemudian ayahnya bertanya kepada Eva kenapa terlambat. Eva lalu menjelaskan jika dia harus singgah sebentar untuk membelikan obat ayahnya,
Di sini sempat terjadi perdebatan antara Eva dan ayahnya. Ayahnya menolak obat yang dibelikan Eva kepadanya, karena merasa dirinya telah sekarat. Namun setelah dibujuk oleh cucunya Kali, Rico menerima obat itu dan pamit kepada anak dan cucunya itu untuk tidur. Dia mengatakan akan tidur, dan tidak ikut berjaga di malam pembersihan itu. Kemudian cerita bergeser kepada seorang pria bernama Leo Barnes. Leo yang adalah seorang polisi, terlihat sedang mempersiapkan senjata dan semua keperluannya. Dia berencana untuk keluar membalaskan dendam kematian anaknya di malam ini. Kemudian terdengar ketukan di pintu. Ternyata mantan istri Leo bernama Janice datang kepadanya untuk mengingatkan Leo agar tidak terlibat dengan aktivitas di malam pembersihan. Leo yang merasa jika mereka sudah tidak terikat status hubungan, dan juga sudah memiliki kehidupan masing-masing, menyuruh mantan istrinya untuk pulang saja ke keluarga barunya. Dan ketika Janice berpamitan, dia melihat clipping koran di dinding apartemen Leo, seorang pria bernama Warren Grace yang dilepaskan dari persidangan. Di sini Janice mengetahui mengapa Leo berencana untuk keluar di malam itu. Meskipun dia mendesaknya untuk tidak melanjutkan rencananya, Leo menyuruh mantan istrinya itu pergi. Ternyata Leo Barnes telah merencanakan untuk membalaskan dendam atas kematian anaknya. Pembunuh anaknya itu terbebas dari tuntutan hukum. Hal ini membuat Leo merasa bahwa tidak ada keadilan atas kematian anaknya, dan menjadi dendam. Dia lalu berencana untuk membalaskan dendamnya di malam ini. Rencana balas dendamnya itu telah dia rencanakan selama 1 tahun. Lalu cerita bergeser kepada dua tokoh lain dalam film ini. Mereka adalah Sam dan Liz, sepasang kekasih yang melakukan perjalanan mereka menuju supermarket untuk berbelanja sebelum malam pembersihan dimulai. Setelah selesai berbelanja, mereka mulai berdebat tentang hubungan mereka yang tampaknya sedang bermasalah. Ketika mereka berjalan memasuki mobil, tiba-tiba seorang pria punk yang melintas dengan papan skateboard dengan wajah yang dicat menyenggol tubuh Sam hingga terpental, lalu membanting tangannya ke mobil mereka. Di sini terlihat jika pria punk dengan wajah yang dicat tersebut terus melintas dengan papan skateboardnya dan sedang bersama gang punknya. Gang itu berpenampilan sangat mengerikan, dan salah seorang dari gang punk yang mengenakan topeng bertuliskan "God" melambaikan tangannya kepada pasangan itu. Gang tersebut terlihat sudah bersiap untuk menjadi bagian dari malam pembersihan yang brutal. Sam dan Liz dengan cepat masuk ke dalam mobil dan pergi meninggalkan tempat itu. Di dalam perjalanan pulang mereka mulai bertengkar lagi, dan di sini kita mengetahui bahwa pasangan itu akan mengakhiri hubungan mereka, dan ketika pertengkaran masih berlanjut, tiba-tiba mobil mereka perlahan mulai berhenti. Mereka lalu menyadari jika ada yang salah dengan mobil tersebut. Saat memeriksa kerusakan pada mobil itu, Sam melihat jika seseorang telah menonaktifkan sistem kemudi pada mobil itu. Lalu tak lama setelah itu, gang punk yang mereka lihat tadi muncul dengan mobil mereka. Ternyata mereka telah menyabotase mobil dan membuntuti pasangan itu. Gang itu merencanakan sesuatu yang buruk kepada mereka. Menyadari bahwa mereka sedang diawasi dan kehabisan waktu sebelum malam pembersihan dimulai, pasangan itu lalu mencoba menghubungi kerabat mereka. Bahkan coba menghadang kendaraan lain yang sedang melintas, namun tindakan mereka tidak berhasil. Mereka lalu berlari meninggalkan tempat itu untuk bersembunyi atau mencari tempat berlindung. Saat jam mendekati pukul 7 malam, Eva dan Kali menyiapkan makan malam.
Dan di saat yang sama, Sen dan Liz masih mencoba mencari tempat bersembunyi dari kelompok perjes punk yang masih mengejar mereka dan perjes lainnya. Dan sirene berbunyi, menandakan dimulainya pembersihan. Sedangkan Leo terlihat sudah keluar dengan mobil lapis baja dan semua perlengkapannya, menuju rumah Warren Grace untuk membalaskan dendam atas kematian anaknya. Saat Eva dan Kali telah memastikan semua sudut di apartemen mereka telah dikunci, tertutup rapat dan aman, mereka lalu bersiap untuk makan malam. Mereka terkejut ketika menemukan surat dari ayah Eva yang mengatakan jika ayah Eva, Rico, yang sakit parah, merasa dirinya sudah sekarat dan memutuskan untuk menjual diri kepada keluarga perjes kaya sebagai korban pembersihan. Lalu kita melihat cerita kilas balik ke waktu, di mana terlihat Rico diam-diam menyelinap keluar dari apartemen mereka, dan masuk limo menuju ke rumah perjes kaya yang akan membunuhnya. Dan sebagai gantinya keluarga kaya tersebut akan membayar $100.000 ke rekening Eva, yang akan ditransfer segera setelah malam pembersihan berakhir. Eva dan Kali yang masih terguncang atas kehilangan itu, kemudian dikejutkan dengan keributan di luar apartemen mereka. Lalu melihat dari celah jendela, terlihat tim berseragam seperti SWAT datang ke arah gedung apartemen mereka. Di saat yang sama terdengar ledakan yang menghancurkan pintu mereka, disusul terdengar teriakan dari Diego, security apartemen itu, yang datang dalam keadaan mabuk berniat untuk memperkosa dan membunuh Eva dan anaknya di malam itu. Ternyata selama ini, Diego tertarik kepada Eva, namun Eva selalu mengabaikannya. Hal ini membuat Diego menjadi sakit hati dan menyimpan dendam. Diego lalu memanfaatkan malam pembersihan ini untuk melampiaskan hasratnya sebagai seorang perjes. Suasana saat itu berubah menjadi mencekam. Diego lalu masuk ke dalam ruangan dengan kata-kata yang mengintimidasi ibu dan anak itu. Sebelum akhirnya, dia menemukan mereka. Saat akan melakukan niatnya, tiba-tiba terjadi keributan dari luar. Saat akan memeriksa keributan, Diego lalu tertembak. Melihat Diego yang sudah mati tertembak, Eva dan anaknya lalu bersembunyi. Dari dalam lemari mereka lalu mengintip di sini mereka melihat jika pasukan berseragam yang mereka lihat dari jendela telah membunuh Diego, dan terlihat mencari orang lain yang masih hidup di dalam ruangan itu, dan akhirnya mereka berdua pun tertangkap. Mereka lalu diseret menuju Big Daddy, yang adalah pemimpin pasukan perjes tersebut, yang sudah menunggu di truk. Di saat yang sama Leo yang sedang dalam perjalanan, melihat Eva dan Kali sedang diseret menuju truk. Melihat hal tersebut, Leo merasa ragu antara menolong atau terus melanjutkan perjalanannya. Dia kemudian akhirnya memutuskan untuk menolong mereka. Dari sini kita dapat mengetahui jika Leo adalah orang yang baik. Namun, dalam situasi ini Leo dituntut oleh keinginan balas dendam kepada orang yang telah membunuh anaknya. Diam-diam, Leo mendekati kelompok perjes Big Daddy yang menangkap Eva dan Kali, lalu berhasil membunuh satu persatu anggota perjes tersebut. Dia juga berhasil menembak Big Daddy. Kemudian cerita bergeser ke Sen dan Liz, yang terlihat masih terus berlari karena terus diikuti oleh kelompok perjes punk, yang sejak tadi memburu pasangan itu. Mereka terus berlari hingga akhirnya menemukan mobil Leo dan masuk ke dalam untuk bersembunyi. Di mana saat itu, Leo sedang menolong Eva dan Kali dari kelompok yang dipimpin Big Daddy. Lalu cerita bergeser kembali kepada Leo yang telah berhasil menyelamatkan Kali dan Eva.
Dia lalu mengajak Eva dan Kali untuk ikut dengannya. Dan ketika sampai di mobil mereka bertemu dengan Sen dan Liz yang telah ada di dalam mobil itu. Singkat cerita, Leo Barnes akhirnya memutuskan untuk membawa Eva, Kali, Sen dan Liz untuk mencari tempat yang aman, sebelum dia kembali melanjutkan misi balas dendamnya. Tak lama setelah itu, mereka kemudian melihat Big Daddy masih hidup dan kemudian menembak mereka dengan senapan mesinnya. Sedangkan dari arah berlawanan terlihat kelompok perjespang yang datang, mengikuti Sen dan Liz. Mereka kemudian berhasil meloloskan diri sebelum akhirnya mobil Leo rusak akibat peluru yang ditembakkan Big Daddy. Mereka berlima akhirnya terjebak di tengah kota. Leo kemudian memutuskan untuk tetap melanjutkan misinya dengan berjalan kaki, dan menyuruh Eva, Kali, Sen dan Liz untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Tapi kemudian, Eva berhasil meyakinkan Leo bahwa dia akan mendapatkan mobil pengganti jika dia bisa membawa kelompok itu ke tempat rekan kerja Eva bernama Tania. Leo setuju untuk membawa mereka ke sana dengan berjalan kaki. Dalam perjalanan mereka ke rumah Tanya, kaki Sen terperangkap dalam jebakan. Kemudian muncul perjes dari setiap sudut mencoba menembaki kelompok itu. Tetapi Leo berhasil menembak kembali dan membunuh sebagian besar penyerang. Sen berhasil menembakkan kabelnya dan membebaskan diri. Kemudian kelompok itu melanjutkan perjalanan mereka. Mereka sampai di satu tempat di mana terlihat banyak mayat berseragam SWAT. Mereka adalah kelompok yang sama yang menyerang apartemen Eva. Setelah melihat isi truk dari kelompok SWAT tersebut, mereka menyadari bahwa kelompok itu terorganisir dan bekerja menggunakan teknologi canggih. Kelompok itu menggunakan peralatan pengawas melalui akses kamera lalu lintas, dan bekerja menggunakan peta target yang hanya bisa diakses melalui pihak pemerintah. Mereka juga menemukan jejak yang ditinggalkan penyerang kelompok itu. Ternyata, kelompok itu diserang oleh aktivis melawan New Founding Fathers of America yang dipimpin oleh Carmelo Jones. Mereka memutuskan untuk mengikuti jalur terowongan kereta bawah tanah. Saat berjalan, Kali mencoba berbicara dengan Leo dan meyakinkannya bahwa alasan apapun yang dia miliki karena berada di luar di malam pembersihan adalah salah. Leo hanya mengabaikan perkataan Kali. Mereka menemukan beberapa gelandangan yang coba bersembunyi di dalam terowongan itu, yang berusaha bertahan melewati malam pembersihan. Lalu tak lama setelah itu, sekelompok perjes lain datang, dengan mobil dan menggunakan penyembur api dan lebih banyak senjata. Kelimanya berlari lagi sementara perjes membunuh beberapa gelandangan yang tadi mereka lihat. Sen dan Liz menembak balik perjes sementara Leo, Eva, dan Kali berlari. Sen tertembak di bahu. Tapi dia dan Liz berhasil menembak sopir dan kemudian menabrak tangki penyembur api, meledakkan semua perjes itu. Mereka berlima akhirnya mencapai apartemen Tanya. Sayangnya jejak mereka berhasil terlacak melalui kamera pengawas lampu merah, tepat sebelum mereka masuk ke rumah Tania.
Big Daddy kemudian mengkonfirmasi keberadaan mereka lalu menuju rumah Tanya dengan kelompok SWAT yang dia pimpin. Setelah berada di dalam rumah Tanya dan ibunya, bersama dengan saudara perempuannya bernama Lorraine, menyiapkan makan malam untuk kelompok itu. Tak lama kemudian terlihat ayah Tanya dan adik iparnya yang bernama Rodi terlihat masuk ke dalam rumah setelah berjaga di luar. Sementara Liz mengobati luka tembak Sen. Di sini Eva mengakui kepada Leo bahwa dia berbohong, tidak ada mobil seperti yang telah dia janjikan kepada Leo. Tampaknya kekerasan yang didorong oleh pembersihan juga menginfeksi keluarga Tanya, dan tak lama setelah itu kekacauan terjadi ketika teman Eva, Tanya, ditembak mati oleh adiknya, Lorraine, setelah dia menuduh Tanya berselingkuh dan tidur dengan suaminya yang bernama Rodi. Ketika kekacauan terjadi di antara anggota keluarga itu, mereka berlima berhasil keluar dari rumah Tanya. Dan mereka melihat ada lebih banyak anggota berseragam, SWAT, yang telah melacak dan mencoba menemukan mereka. Meskipun mereka dapat melarikan diri, mereka ditangkap oleh kelompok Perjespang, yang kemudian memberitahu mereka bahwa mereka tidak akan dibunuh tetapi akan dijual kepada Perjes orang-orang kaya. Mereka lalu dilelang di sebuah gala dan kemudian ditempatkan di sebuah arena, bergaya Hunger Games. Penonton orang-orang kaya, yang dengan gembira menawar untuk membunuh mereka. Di sini, mereka akan diburu oleh 7 prujer orang kaya yang telah terpilih dan membayar untuk membunuh mereka. Dengan cepat, Leo mengatur strategi. Lalu menyuruh Eva Kali, Sen dan Liz bersembunyi. Sementara, Leo beraksi. Dia mampu menghabisi beberapa Perjes orang kaya bersenjata dan mengubah keadaan. Ketika Leo mulai memburu mereka, 2 sisanya berlari ketakutan meninggalkan arena itu. Mereka merasa menang sejenak, sampai puluhan orang bersenjata yang adalah tim keamanan acara itu menyerbu arena itu. Kelompok itu mengetahui mereka mungkin tidak berhasil keluar dari sana. Mereka lalu duduk dalam ketakutan. Sen meminta maaf kepada Liz untuk semuanya, dan dia mengatakan kepadanya bahwa dia mencintainya. Lalu tiba-tiba seseorang membuka pintu belakang, tepat di mana Eva Kali, Sen dan Liz berada dan menembak Sen di dada. Sen lalu mati saat itu. Liz memeluk tubuh Sen di lengannya dan menangis. Kemudian sebelum keadaan semakin memburuk tiba-tiba terdengar ledakan. Aktivis melawan New Founding Fathers of America datang untuk menyelamatkan mereka. Kali mengingat video online mereka, dan bertemu langsung dengan pemimpin aktivis itu, Carmelo Jones. Ketika akan meninggalkan tempat itu, Liz memilih untuk tetap tinggal dan bertarung dengan para aktivis, untuk membalaskan dendam atas kematian Sen. Sementara Kali dan Eva pergi mengikuti Leo. Leo akhirnya mendapatkan mobil dari nyonya penyelenggara gala malam itu setelah menodongkan pistol ke kepalanya dan menyuruhnya lari. Mereka lalu berkendara ke sebuah rumah di pinggiran kota, dan Leo akhirnya memberitahu Kali dan Eva alasan dia terlibat di malam pembersihan. Dia pergi untuk membunuh pria yang membunuh anaknya setahun yang lalu dalam kecelakaan. Pria tersebut mengemudi dalam keadaan mabuk dan terbebas dari hukuman karena menabrak anak Leo tepat pada saat jam pembersihan masih berlangsung. Setelah sampai di rumah Warren Grace, Leo lalu menerobos masuk ke rumah pria itu. Hanya 5 menit sebelum pembersihan berakhir. Dia masuk ke kamar Warren dan membangunkan Warren dan istrinya. Dia memegang Warren dengan pisau dan mengingatkannya pada apa yang dia lakukan pada anaknya.
Warren meminta maaf dan mengakui kesalahannya, dan kemudian teriakan terdengar. Leo berjalan keluar rumah, tampaknya telah membunuh orang yang bertanggung jawab atas kematian anaknya. Ketika dia berjalan keluar dari pintu depan, kemudian Leo ditembak 2 kali oleh Big Daddy, yang mengatakan bahwa dia seharusnya tidak menyelamatkan Eva dan Kali. Karena Big Daddy adalah seorang militer sama seperti Leo. Di sini, Big Daddy mengatakan alasan anggota militer ikut terlibat di malam pembersihan. Ternyata mereka bekerja atas perintah New Founding Fathers of America. Pemerintah mengintervensi malam pembersihan. Alasannya, jumlah korban pembersihan terus menurun di malam pembersihan dalam beberapa tahun. Dan dia juga mengatakan kepada Leo bahwa pembersihan bukanlah waktu atau tempat untuk menjadi pahlawan. Sebelum dia membunuh Leo, Big Daddy ditembak di kepala oleh Warren. Ternyata Leo memutuskan untuk tidak membunuh pria itu. Anggota bersenjata yang dipimpin oleh Big Daddy datang berlari ke rumah, sementara Eva dan Kali mengarahkan senjata mereka kepada kelompok itu. Dan kemudian sirene berbunyi, menandakan akhir pembersihan. Eva kemudian mendesak Warren untuk membawa mobilnya agar mereka bisa membawa Leo ke rumah sakit. Dalam perjalanan ke rumah sakit, Kali berterima kasih kepada Leo karena telah menyelamatkan mereka, juga senang bahwa dia tidak membunuh Warren. Mereka berhasil sampai ke rumah sakit. Saat Eva dan Kali membawa Leo ke dalam, helikopter terbang di atas kota, yang terlihat sedikit hancur oleh peristiwa malam itu. Tanggal 22 Maret pukul 7:09 pagi. 364 hari menuju malam pembersihan selanjutnya, dan film pun berakhir. Itulah alur cerita dari film The Purge: Anarchy yang rilis pada tahun 2014. Setelah menonton film ini, saya bertanya bagaimana nasib tokoh-tokoh yang menjadi fokus cerita ini di malam pembersihan tahun depan. Apakah Liz berhasil membalaskan dendamnya? Bagaimana menurut kalian? Berbeda dengan film pertamanya di mana ada satu nama pemain bintang, Ethan Hawke. Di sini, The Purge: Anarchy mengandalkan pemain-pemain yang kurang familiar. Bisa jadi ini merupakan konsep atau visi dari sang sutradara sendiri atau dari rumah produksinya. Karena memang terlihat jelas bahwa film ini tidak berusaha untuk menjual nama pemainnya, tapi lebih ke ceritanya yang memang terasa original. Film ini memiliki sequel, The Purge, yang tidak kalah seru setelah tayang perdana pada 2013. Film ini dibuatkan 5 sequel, yakni The Purge: Anarchy 2014, The Purge: Election Year 2016, The First Purge 2018, dan yang terakhir akan tayang tahun ini, The Forever Purge 2021. Yang akan coba saya bahas pada video-video di channel ini selanjutnya. Ide cerita dalam film ini terasa sangat original. Dan jika kalian punya pendapat lain tentang kejadian atau ending dari cerita ini, jangan sungkan untuk meninggalkan komentar pada kolom komentar. Terus support channel ini, berikan kritik dan sarannya. Terima kasih sudah menonton, dan DM channel beserta komplotan Perjespang pamit. Sampai jumpa pada video-video channel ini selanjutnya.